suarga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri lomba pidato maksi yang saya hormati, serta teman-teman peserta lomba pidato maksi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di sini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Allahumma amin. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema kemuliaan akhlak Rasulullah. Coba saya tanya teman-teman terlebih dahulu nih, kira-kira siapa nih yang jadi idola? Jungkook BTS, Syahrini, atau siapa lagi ya? Lisa Blackpink? Oh, no. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini banyak sekali umat manusia mencari idola untuk dijadikan contoh dan panutan. Kebanyakan orang menjadikan tokoh-tokoh terkenal dari kalangan selebritis untuk dijadikan idolanya, baik karena kecantikannya, ketampanannya, suaranya yang merdu, atau penampilannya yang spektakuler. Dalam Islam, menjadikan seseorang sebagai contoh hingga memujanya secara berlebih-lebihan, hukumnya adalah haram. Mengapa? Karena itu artinya mereka telah menduakan hati dan mengagungkan selain Allah dan Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Berbicara mengenai sosok idola, sebagai seorang muslim yang beriman, sudah semestinya kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, idola, dan panutan. Karena watak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi beliaulah satu-satunya yang wajib kita contoh dan kita idolakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak ingat menyebut Allah. Hadirin rahimakumullah, lalu muncul pertanyaan nih, mengapa kita harus menjadikan Rasulullah sebagai idola hidup dan harus mempelajari kisah hidupnya? Amru Khalid dalam bukunya Jejak Junjungan mengatakan, salah satu alasan yang mendorong kita untuk mempelajari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka mengambil keteladanan. Seseorang tak akan mendapatkan teladan yang paling lengkap dan sempurna selain dari diri beliau. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada beliau selama 23 kenabian, 23 tahun Nabi kenabian, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia hingga akhir kiamat. Ya jelas saja, hanya kehidupan beliaulah yang bersedia untuk kita
umatnya pelajari dari luar hingga dalam dengan tujuan untuk dicontoh. Dari cara ibadahnya, caranya bermuamalah, caranya berkehidupan sosial, sampai kehidupan pribadinya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh dalam bersikap dan berkasih sayang. Orangnya jujur, baik hati, lemah lembut, suka menolong, suka memberi, memaafkan, merelakan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, memberi petunjuk dan selalu tersenyum. Lengkap sekali. Coba, mana ada orang yang semulia Rasulullah SAW dalam bersikap? Tidak ada, bukan? Ya, jadi teman-teman, apakah kalian belum mau berhenti mengidolakan selebriti? Padahal yang akan menolong kita di akhirat kelak adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, marilah kita menggapai cintanya dengan melaksanakan amalan-amalan sunnahnya, agar kita bisa menggapai cintanya di yaumul akhir nanti, yang berupa syafaat ketika berada di padang mahsyar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masa sekarang, masa kemudian, Rasulullah selalu diidolakan. Pidato saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.